pagi ini. Get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga paginya cerah, hatinya segar, dan energinya positif. Bersama saya Risan. Dan saya Patricia. Semoga abis aktivitas akhir pekan dan Senin yang padat, kamu udah siap lagi nih buat mencoba yang baru di Selasa ini. Bareng kami di Jakarta pagi ini. Hari ini ada 3 berita penting yang perlu kamu ketahui. Dari suksesnya ajang Formula E, sampai program normalisasi Sungai Ciliwung yang siap dimulai bulan depan. Dan yang seru juga, ada cerita unik dari warga yang cuma bayar Rp1 aja nih, buat naik Transjakarta jurusan Bogor Blok M. Langsung aja Jack People, kita mulai dari berita pertama. Ajang Formula E 2025 yang baru aja digelar di Ancol dapat apresiasi khusus dari Gubernur DKI Pramono Anung. Bukan cuma dari sisi balapannya aja yang lancar, tapi kata Gubernur, dampak ekonominya juga kerasa banget nih buat Jakarta. Dari pariwisata, kuliner, sampai transportasi. Yang menariknya lagi, Formula E ini juga jadi alat diplomasi dan branding kota ke tingkat global. Karena Jakarta dinilai siap untuk nampilin wajah kota yang ramah lingkungan dan maju secara teknologi. Gubernur juga buka peluang buat ngelanjutin kerjasama Formula E di tahun berikutnya. Tapi masih nunggu hasil evaluasi final dulu nih. Langsung aja People, kita simak liputannya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E 2025. Event yang berlangsung di Ancol ini dinilai berjalan lancar, tertib, dan menyedot animo besar dari masyarakat serta wisatawan mancanegara. Tak hanya dari sisi teknis balapan, keberhasilan juga terlihat dari dampak ekonominya. Pramono menyebut event ini turut mendorong sektor pariwisata, kuliner, dan transportasi di Jakarta. Menurutnya, Formula E berperan memperkuat citra Jakarta sebagai kota global yang ramah terhadap inovasi dan lingkungan. Dengan berbagai pencapaian itu, Pemprov DKI membuka kemungkinan untuk memperpanjang kontrak penyelenggaraan Formula E ke tahun-tahun berikutnya. Namun, Pramono menegaskan bahwa keputusan akhir akan diambil usai evaluasi menyeluruh bersama pihak-pihak terkait. Nah, semoga bisa lancar dan ini bisa berkelanjutan. Betul gitu ya. sekali. Nah, lanjut ke berita selanjutnya. Dalam rangka HUT Jakarta yang ke-498, pemerintah Provinsi Jakarta bikin gebrakan tarif Rp1 untuk Transjakarta jurusan Blok M Bogor. Tentu aja kebijakan ini disambut oleh warga. Banyak yang naik transportasi umum ini sekaligus jadi momen edukasi soal pentingnya mobilitas ramah lingkungan. Yang gak kalah unik, tidak sedikit penumpang yang ngerasa ini adalah kado yang bermanfaat di tengah kemacetan dan biaya transportasi yang semakin mahal. Nah, harapannya nih kebijakan kayak gini bisa berlanjut dan dibarengi penambahan armada, supaya makin banyak warga yang beralihkan nih pilihannya ke transportasi umum. Langsung aja Jack People, kita simak liputannya. Sebagai bagian dari perayaan HUT ke-498 Jakarta, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk menikmati layanan Transjakarta rute Blok M Bogor hanya dengan tarif Rp1. Kebijakan ini disambut antusias warga yang berbondong-bondong memanfaatkan transportasi umum ini untuk bepergian. Warga menilai tarif spesial ini sangat membantu dan menjadi bentuk nyata pelayanan publik yang inklusif. Rute ini sendiri tergolong baru dan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan konektivitas antar kota. Kebijakan tarif spesial ini berlaku selama masa perayaan HUT Jakarta dan diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan transportasi umum sebagai moda utama mobilitas harian. Wah, ini menguntungkan banget ya, Yeah. Jack People, buat kita yang sering naik transportasi umum di Jakarta. Betul, tapi nggak cuma rute Blok M Bogor aja nih. Semua rute Transjakarta, udah gitu MRT, LRT juga gratis pas ulang tahun Jakarta kemarin.
Benar-benar inovatif ya promo yang diadakan pada hari ulang tahun Jakarta kemarin. Iya, dan semoga kebijakan ini nambah animo masyarakat supaya lebih sering lagi nih pakai transportasi umum. Setuju banget. Nah, kita lanjut ke berita terakhir ya Jack People. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga nggak mau kalah cepat nih dalam penanganan soal banjir. Bulan Juli 2025 mendatang, proyek normalisasi Sungai Ciliwung resmi dimulai. Gubernur Pramono Anung tegaskan kalau langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk bikin Jakarta lebih aman dari banjir. Normalisasi ini bakal dikerjakan secara bertahap, gak cuma teknis tapi juga sosial. Artinya, warga di sekitar bantaran juga akan diajak berkolaborasi dan diberikan solusi. Nah, targetnya Ciliwung nggak cuma jadi saluran air, tapi juga punya nilai ekologis dan estetis buat kota Jakarta. Langsung aja Jack People, kita simak informasi lengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan memulai kembali proyek normalisasi Sungai Ciliwung mulai bulan Juli 2025. Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa langkah ini menjadi prioritas dalam penanganan banjir dan pengelolaan tata air kota. Normalisasi akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian PUPR dan pemerintah pusat. Pemprov juga memastikan pendekatan yang digunakan tidak hanya teknis, tapi juga sosial, dengan memperhatikan dampak bagi warga sekitar bantaran sungai. Selain penguatan infrastruktur pengendali banjir, proyek ini juga diharapkan mampu mengembalikan fungsi ekologi sungai dan memperbaiki kualitas lingkungan. Namun menegaskan bahwa Jakarta butuh sistem drainase alami yang sehat agar tak terus bergantung pada pompa dan tanggul. Wah, ini sih jadi inovasi yang menarik banget ya, normalisasi Sungai Ciliwung. Karena kan sebelumnya Ciliwung itu kayak image-nya kotor, banyak sampah gitu kan. Benar, Pet. Jadi nggak cuman bersih ya sungainya, tapi juga jadi lebih enak untuk dipandang gitu sama warga Jakarta. Betul sekali. Nah, seru juga ya Jack People pagi ini, mulai dari balapan internasional sampai transportasi Rp1. Jakarta memang nggak pernah habis ceritanya. Dan semoga upaya normalisasi Ciliwung beneran berdampak besar buat masa depan Jakarta. Kita tunggu bersama hasilnya ya Jack People. Nah, sebelum pamit, yuk kita cek dulu info cuaca hari ini dari BMKG buat bantu kamu atur rencana hari ini. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Itu dia tadi Jack People informasi cuaca hari ini. Semoga Selasamu lancar dan produktif. Sampai jumpa di Jakarta pagi ini berikutnya. Saya Risan dan saya Patricia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jakarta menyala. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Halo Jack People, saksikan terus Jack News. Jack People, saksikan terus Jack News Untuk update informasi terkini seputar Jakarta. untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.